mensosialisasikan karena tingkat penyebaran COVID itu sudah semakin tinggi, maka dari Kementerian Agama, dari pemerintah meningkatkan dari protokol kesehatan dari 3M menjadi 5M. Seperti itu. Kami siap menerapkan protokol kesehatan 5M. 1. Memakai masker dari hidung sampai dagu. 2. Mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer. 3. Menjaga jarak Minimal 1 meter. 4. Menjauhi kerumunan 5. Mengurangi mobilitas dan interaksi. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita berdoa bagi bangsa negara kita, bagi kota kita agar semuanya kembali normal dan kita bisa melayani Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat beribadah, memuliakan Tuhan pagi hari ini. Mari saudara, kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk menyembah Tuhan, meninggikan Dia, karena Dia Allah yang layak untuk kita muliakan. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, lebih baik bagi kami. Sidang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan baik. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Allah yang mulia. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami, ini hidup kami Tuhan. Nama-Mu yang kami muliakan, nama-Mu yang kami tinggikan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar.
hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini diurapi oleh Tuhan. Terima kasih kehadiran kami pagi hari ini, kami yakin tidak menjadi sia-sia. Ada berkat yang Engkau sediakan buat kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa iblis sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Dan Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Kami ada sukacita, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih, mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dia Allah yang tidak ada bandingannya. Amin. Tidak terlukis karyanya bagi saya dan saudara. Amin. Mari kita muliakan Tuhan pagi hari ini. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Maha besar tiada bandingannya. Amin. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Oh, Maha besar tiada bandingannya. Yesus perkasa, Kau telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorai bagi Raja Mulia yang berikan kemenangan atas kita. Oh, haleluya. Amin. Dia Allah yang luar biasa, tak terlukiskan. Sama-sama. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, selami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Maha besar tiada bandingannya. Sama-sama. Yesus perkasa, Kau telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorai bagi Raja Mulia yang berikan kemenangan atas kita. Oh, yang berikan kemenangan atas kita. Satu kali katakan, yang berikan kemenangan atas kita. Oh, haleluya. Dia Allah yang memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Saudara, kita bebas di dalam hadirat Tuhan. Amin. Bangkit berdiri karena Dia Allah yang ajaib bagi saya dan saudara. Haleluya. Dia Allah yang kita tinggikan, Dia Allah yang kita muliakan pagi hari ini. Amin. Dengan penuh sukacita, muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan. Sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sama-sama katakan, ya Kau ya layak
orang yang diberkati Amin. oleh Tuhan. Haleluya. Walaupun ini masa yang sulit dan sukar, kita tetap adalah orang yang diberkati oleh Haleluya. Tuhan. Amin. Haleluya. Segenap kekuatanmu, muliakan Tuhan pagi hari ini. Nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku dengan Dia. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Dengan iman nyanyikan pujian ini. Anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Dia Allah yang selalu menepati janjinya bagi saya dan saudara. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Karena Dia Allah alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Dia Allah yang sanggup memberkati saya dan saudara. Katakan amin. Walaupun ini adalah hari-hari yang penuh dengan pergumulan, kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Amin. Anugerahnya sangat bersama-sama dengan lembut katakan, aku diberkati, aku katakan saya diberkati. Oh, amin. Saya diberkati, saya dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Diberkati, saya dilimpahi, karena alasan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Dia Allah Immanuel bagi saya dan saudara. Amin. Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hikmat
hanya ya dan amin. Sebut Immanuel, oh Allah sedang, Jesus, dengan kita, namanya disebut Iman lagi, amin, Immanuel, Bayangkan Karamasera, namanya disebut, oh Immanuel, Allah sedang, Jesus, dengan kita, namanya disebut Immanuel, Immanuel, Jesus, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah sedang dengan kita, namanya disebut Immanuel. Dia Allah bersama dengan kita pagi hari ini. Dia Allah yang sedang menyelidiki setiap kita, karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kirabayarabasyakas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu bagi kami. Sejenak kita beri kesempatan bagi Roh Kudus. Sebelum firman Tuhan diberitakan pagi hari ini, sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Dia ada bersama dengan kita. Roh Kudus, Roh Kudus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Berfirmanlah Engkau pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu. Taruh setiap perkataan firman-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu. Firman Tuhan akan memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya kepada firman-Mu yang berkuasa. Urapi hamba-Mu secara khusus. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus yang layak untuk menerima. Kami bersyukur, kami akan terima firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada satu hal yang penting. Sehubungan dengan pandemi ini, maka pemerintah membantu masyarakat baik dari prokes, protokol kesehatan, dan himbauan yang lain, juga dengan memberikan vaksinasi yang gratis, ya. Dan saya kira ini penting sehingga kita ya berdoa dan berjaga, ya. Sambil berdoa kita berjaga-jaga, ya, olahraga, vitamin, prokes, dan vaksinasi, saudara. Gereja kami diberi kesempatan untuk
divaksin. Hari Senin, ya. Tapi untuk lansia 59 ke atas. Kalau saudara merasa 59, ya lewat 1 hari 59 ke atas, saudara bisa divaksin. Tapi di Surabaya mereka menyediakan bis yang bagus dan tempat di Surabaya yang nyaman sehingga tidak antre panjang-panjang, sebab ini memang untuk lansia ya, dikasih makan gratis. Untuk membiayai vaksinasi ini, dari gereja-gereja Malang sudah mengeluarkan ratusan juta, saudara. Nah, saudara tinggal menerima secara gratis saja. Nanti bisa dihubungi di nomor telepon ini. Ibu Ance, ya. Saya kira ini kesempatan saudara ikut ya. 59 ke atas, ya. Jangan takut saudara, ya. Kalau Sinovac itu kayaknya sampai sekarang masih aman-aman ya, enggak seperti vaksin yang lain. Beberapa negara telah memberhentikannya karena ada dampak yang tidak baik. Tapi Sinovac ini sepertinya ya mungkin hanya lemas-lemas, demam-demam sedikit. Malah banyak yang senang sebab wah, saya mau divaksin Om. Kenapa? Bisa ngantuk, jadi saya tidur terus Om. Lalu lapar, jadi saya makan terus Om ya. Oh ya, mudah-mudahan saudara yang mau divaksin itu kena yang 2 dampak ini ya. Tidur terus, mangan terus ya. Halo, mana? Ibu Aceh sudah buat? Ini yang kelihatan kepala saya ini. Saya sendiri baru kali ini lihat belakang kepala saya. Kalau di depan kok rambutnya hitam, di belakang kok agak hitam ya. Ada mahkotanya. Ada? Saudara catat, dan ini kesempatan, ini kayaknya terakhir ini, ya, karena vaksinasi untuk 270 juta jiwa, itu hanya tersedia mungkin puluhan juta aja saudara-saudara. Ya, jadi saya sendiri dan istri setelah divaksin kami pikir-pikir, wah kasihan ini rakyat-rakyat yang biasa pada umumnya, apakah mereka kena vaksin ya? Jadi saudara ikuti ini, mumpung gratis, dan ini terakhir untuk Malang. Setelah itu di seluruh Indonesia kayaknya sudah nggak ada lagi vaksin Sinovac itu ya. Bayi-bayi divaksin juga di imun. Ya ada 4 atau 5 macam imun, itu vaksin juga itu saudara. Nah kita juga ya vaksin itu untuk meninggikan daya tahan tubuh, itu bukan obat, cuma untuk supaya kita lebih kuat. Sehingga kalau virus itu mampir, tubuh kita bisa melawannya. Itu bukan obat ya, tapi itu untuk menguatkan daya tahan tubuh kita. Saya percaya bahwa ini juga berkat Tuhan. Ya, gereja kita diberi kesempatan besok. Jadi saudara hubungi itu. Enggak ada ya nomornya. Ya nanti saudara bisa hubungi di Sekina Group saja. Dan kita akan lanjutkan ibadah kita supaya tidak lama. Markus 16 ayat yang ke-15 dan 16. Mari kita baca bersama-sama. Markus 16 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil
kepada segala makhluk. 16. Ada 16 Om. Ya 15 aja dulu, saudara. Pergilah ke seluruh dunia dan kabarkan Injil kepada segala makhluk. Hari-hari ini adalah ayat ini digenapi, yaitu Injil dikabarkan di seluruh dunia. Saudara, kalau secara manusia kita mau pergi ke Eropa, Amerika, ke Cina, ke India, dan sebagainya, kayaknya nggak mungkin. Ya, kita gak usah jauh-jauh, ke Singapura aja boleh, tapi sampai di sana harus diisolasi 2 minggu, saudara. Nah, kalau selama itu nggak ada apa-apa, baru boleh ke jalan-jalan. Jadi sulit sekali saudara-saudara sekarang kita mau pergi ke luar negeri, apalagi untuk mengabarkan Injil. Tetapi dengan adanya perkembangan IT, informasi teknologi yang canggih pada saat-saat ini, hanya dalam hitungan menit, detik, kita bisa mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Ayat 15 berkata tadi, pergilah kamu kabarkan Injil sampai beritakan Injil ke seluruh dunia. Saudara. Amin, saudara. Melalui apa? Melalui HP, saudara. Melalui televisi saya, puji Tuhan, seperti saudara sudah tahu, kami mengabarkan Injil lewat televisi, 27 stasiun televisi, ya, nasional dan lokal, saudara. Dan juga karena pemirsa ini sudah bergeser ke media sosial, tidak TV lagi. Jadi saya pikir 50-50, 50% masih nonton TV, kayaknya itu untuk orang-orang dewasa ya, apalagi yang di daerah-daerah. Tapi yang anak-anak muda, 5-60% kayaknya sudah bergeser ke media sosial lewat HP. Kami bersyukur bahwa di Pastori dibantu oleh kurang lebih 10 pekerja, kami setiap hari kecuali Senin dan Minggu memposting 80 juta kurang lebih, hampir 100 juta postingan, ya, namanya SUA, solusi untuk Anda. Hanya 1 menit dikirim ke seluruh dunia, hampir 100 juta setiap hari. Saya marah besar kalau pengerja tidak lakukan ini. Jadi di televisi 27 stasiun TV, di media sosial yaitu hampir 100 juta. Saya mau supaya konten SUA ini juga dibagi ke jemaat, khususnya pelayan. Juga saudara share, ya, masuk di grup-grup saudara di Facebook atau Instagram atau WhatsApp. Mari kita terlibat di dalam pelayanan yang besar ini. Ini satu perintah agung, amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus yang banyak gereja kurang melakukannya. Saya sudah berjanji kepada diri saya, kalau saya diundang di gereja-gereja atau pertemuan-pertemuan hamba Tuhan, ya, khotbah saya selalu itu menjurus ke ayat itu tadi, ya, Markus 15 ayat 15 dan 16. Ya, kebetulan nama saya juga Markus, jadi saya suka Injil Markus, saudara, ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang harus dikerjakan oleh gereja pada zaman ini, pada saat ini. Ya, dengan adanya HP itu, saudara, saudara begitu gampang saja menerima postingan rohani
lalu saudara share. Ya, seperti di Shekinah Group, Shekinah Family. Setiap orang ini pasti minimal punya 5 grup. Saudara, sudahkah saudara pakai HP saudara dan praktekkan Markus 15, ya, Markus 16 ayat 15 dan 16 itu saudara. Saudara-saudara, tujuan hidup kita apa sih saudara? Tujuan hidup kita adalah yang utama, prioritas utama adalah memuliakan Tuhan. Adalah menjadi garam, adalah menjadi terang di dalam dunia ini. Ya, bukan hanya hal duniawi saja. Seperti ada satu kisah, seorang bapak lagi susah, lalu dia masuk di satu ruangan dan ingin bunuh diri karena tidak ada uang untuk keluarga dan yang dia butuhkan. Lalu tiba-tiba jatuh satu koin, ya, koin emas jatuh. Wah, dia ambil. 3 jatuh, ambil. 5, 10. Waduh, kantongnya semua sudah penuh. Wah, 20, 50 koin. Setelah dia tunggu-tunggu kok gak ada jatuh lagi. Lalu ada satu koin besar jatuh di kepalanya. Petok. Baru dia lihat ke atas. Jadi ini pesan moral buat orang-orang pada zaman ini. Cari ini, cari itu. Kurang cari ini. Kan lupa di atas. Sampai di atas itu jatuhkan sesuatu di kepala. Tok! Baru dia lihat ke atas. Teguran Tuhan. Dijatuhkan sakit penyakit. Dijatuhkan kebangkrutan. Dijatuhkan masalah pekerjaan. Jatuhkan masalah sampai set. Baru lihat ke atas. Saudara. Kita boleh lihat kiri kanan, cari pekerjaan, cari uang, dan sebagainya. Jangan lupa yang di atas, saudara. Amin, saudara-saudara. Jangan lupa, bukan hanya beribadah, bukan hanya melayani, bukan hanya berdoa. Jangan lupa perintah Tuhan. 33,5 tahun Tuhan Yesus di dunia ini. Perkataan Tuhan Yesus terakhir apa? Ya, saudara. Dia kumpulkan murid-muridnya di pinggiran kota Yerusalem. Lalu dia bilang, saya mau kembali ke sorga, tempat saya. Dan akan menyediakan rumah bagi kamu di sana. Kata-kata yang terakhir adalah, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Kabarkan Injil. Jadikan mereka murid-murid daripada Tuhan Yesus. Gereja kita punya 27 sekolah Alkitab di seluruh Indonesia. Organisasi gereja kita. Hampir 30 sekolah Alkitab. Ya. Salah satu yang di Beijing ini sebelah kanan jalan. Ya, saudara, saya senang kalau saudara mau sekolah Alkitab. Amin. Ini Ibu Ekni ini hampir 2 tahun lalu hampir sekolah Alkitab. Tapi dia bilang, sudah Pak Gembala, saya melayani di organisasi-organisasi sosial dan sebagainya. Saudara. Tapi apakah kita tidak bisa melayani Tuhan kalau tidak sekolah Alkitab? Ya bisa, saudara. Jadi saksi-saksi. Ya, karena saya sendiri pribadi dimenangkan dengan kesaksian seseorang mengajak saya ke gereja. Dan saya ke gereja, kemudian saya sekolah Alkitab, dan puji Tuhan sampai saat ini saya masih melayani Tuhan. Gereja kita dikenal dengan program DMD, domba melahirkan domba. Saudara-saudara, G111, gerakan satu jemaat,
1 tahun bawa 1 jiwa. Dalam masa pandemi ini kesempatan kita melayani Tuhan. Saudara. Saya jarang posting ya materi-materi di WhatsApp. Tapi 2 hari lalu saya tergerak memposting satu materi yang bunyinya begini. Ada seorang gadis remaja berjalan-jalan dengan tubuh yang loyo, ya, pucat, sempoyongan. Lalu didatangi seseorang dan dia bertanya begini sama gadis. Kamu agama apa? Islam? Kristen? Hindu? Buddha? Agama Konghucu? Lalu dia jawab begini. Saya lapar. Saya tanya agama, saya lapar. Saudara. Jadi pesan moral di sini adalah ya, bukan masalah agamanya. Apakah kita care, peduli kepada orang-orang di sekeliling kita yang saat ini pasti banyak. Saudara, saya lapar, saya nggak punya uang, saya nggak punya pekerjaan, saya dan sebagainya, saudara. Hanya dalam waktu beberapa menit, 100 lebih yang telah membaca postingan saya. Mereka balas, makasih Pak Pendeta. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika aku lapar, aku telanjang, aku dipenjara, kamu tidak melakukan sesuatu untuk saya. Lalu murid-muridnya bilang begini, kapan kami melihat Tuhan lapar, telanjang tidak berpakaian? Kapan kami melihat Tuhan dipenjara? Lalu Tuhan Yesus bilang begini, jika engkau berbuat sesuatu kepada siapapun, yang lapar kamu beri makan, telanjang kamu beri pakaian, di penjara kamu pergi besuk dan doakan, itu seperti kamu telah buat untuk aku. Yang percaya katakan, lakukan sesuatu untuk Tuhan. Sehingga mendorong saya, ya, kami tidak berlebihan. Gereja kami juga tidak besar, ya. Saya juga pribadi. Tapi apakah dengan keadaan gereja kita, ya, keuangan kita, lalu kita berkata Tuhan, kami nggak bisa melakukan sesuatu, kami juga seperti ini. Ingat saudara, siapa yang beri makan 5.000 orang? Siapa? Gadis remaja. Berapa ton roti dan ikan yang dia bawa? Hanya 5 ketul dan 2 ikan. Saudara. Lalu Petrus bilang, Tuhan apa artinya ini? Ini 2 ikan 5 ketul. Saya sendiri. Cukup yang lain. Saudara, Tuhan bilang, biar sedikit bawa kepadaku. Dan dibawalah kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberkati roti dan ikan itu. 5.000 orang. Semua kenyang. Dan murid-murid semua 12 orang membawa pulang 1 bakul masing-masing. Jadi jangan bilang tunggu kaya, tunggu berhasil, tunggu sukses, tunggu. Dan pemberian-pemberian juga itu tidak terbatas kepada materi, uang dan sebagainya. Saudara bisa beri apa saja. Ada satu bapak yang setiap kali dia ketemu orang, dia lihat tukang beca, dia bilang Tuhan berkati tukang beca itu. Dia lihat ada orang jual di pinggir dia, Tuhan berkati orang itu. Ada 10 orang setiap hari dia doakan. Dan dia bersaksi, saya dengar di video kemarin. Tuhan memberkati dia dengan limpahnya. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya mungkin saat-saat ini kita kurang
memberi waktu, tenaga, pikiran, mungkin sebagian dari harta kita kepada orang lain sebagai wujud nyata bahwa kita melayani Tuhan. Bukan harus berkhotbah seperti kami. Saudara, kita dapat melayani di semua bidang. Ya, mendoakan orang di ruangan ini. Habis ibadah, saya lihat ada satu keluarga jiwa baru. Ya, biasa kalau jiwa baru saya tunggu sebentar. Saya tanya dari mana, alamat. Oh, minggu lalu ada orang dari gereja ini yang datang doakan anak saya dan anak saya sembuh. Hah? Ini anak saya sembuh ini. Ini dia. Saya pikir-pikir, kayaknya nggak pernah ke rumahnya. Saya tanya istri, tanya pengerja, enggak om, kami nggak ke rumahnya. Duh, siapa yang pergi doa di situ? Ternyata ada seorang jemaat kami yang tahu bahwa anaknya itu sakit. Dia datang dan doakan, tumpahkan tangan. Anak itu sembuh. Jadi jemaat juga Tuhan bisa pakai. Bilang amin. Saudara, kalau mau hubungi kami di pastori, ya kami datang doakan. Atau doa lewat telepon. Tapi saudara juga diberi hak, diberi kuasa. Ya, Yakobus mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Bukan doa pendeta besar. Doa orang benar. Kita semua tidak benar. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Dan doa orang benar, doa kita adalah doa yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba saudara praktekkan. Doakan keluargamu yang sakit. Satu ibu di Jakarta, anaknya kengkus. Kengkus itu 100 hari batuk. Biar minum obat apa, batuk terus. Dulu ya, sekarang mungkin ada obat. Bayangkan saudara-saudara anak kecil tidak bisa tidur. Pasti orang tuanya juga nggak bisa tidur. Udah dikasih obat, sampai nggak bisa napas. Terakhir dia perhatikan firman Tuhan. Anak itu, haleluya, haleluya, haleluya. Batuknya separuh. Wah. Ibunya bilang, haleluya. Enggak batuk lagi, saudara. Ada kuasa di dalam perkataan haleluya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan malu-malu bilang haleluya. Itu haleluya itu perkataan sorga. Haleluya. Ayat 3 kali haleluya. 2, 3. Haleluya. 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 Itu perkataan sorga. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat postingan-postingan kita, ya, orang-orang yang diberi pesan oleh Tuhan bahwa aku tidak lama lagi datang, Tuhan Yesus. 1 bulan ini saya mendapat 5 penampakan Yesus di awan, di langit, saudara. Berbagai bentuk. Saya sudah posting ke jemaat. Selalu menyatakan bahwa aku tidak lama lagi datang. Melihat keadaan dunia pada saat ini. Kalau digambarkan secara ilustrasi, ya, dunia ini sudah seperti seorang yang berumur 90 tahun. Ya, saudara, udah gak kuat. Saudara-saudara, Yesus tidak lama lagi datang. Ayat berkata, kalau waktu ini tidak dipersingkatkan, banyak orang tidak akan diselamatkan. Dan waktu sekarang dipersingkat. Kita baru ngomong-ngomong tadi jam 8, jam 9. Sudah jam 1. Sudah jam
5 sore dipersingkat waktu ini. Menurut ilmiah, perputaran rotasi bumi ini dipercepat. Kalau dulu hanya mungkin lari 50 kilo per jam, ini 780 lebih cepat. Kita tidak terasa. Sudah mau Mei, saudara, 2021 ini. Ada yang bilang, Om sudah mau bentuk panitia Natal ya. Gak kerasa, saudara. Saya pribadi kalau lihat di cermin, dulunya kok enggak putih ini rambutku, sekarang jadi putih ya. Saya harapannya saya ya, yang lain tetap muda. Oh heranlah, saudara. Lalu, kalau saja seseorang mengingat bahwa ada hari kiamat, bahwa Yesus akan datang, seseorang mengingat bahwa ada sorga, bahwa ada neraka, bahwa ada hidup setelah hidup ini, bahwa ada Tuhan, orang itu akan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia akan sungguh-sungguh bertobat. Ya, tidak akan main-main lagi, saudara. Dan kita percaya hal itu, saudara. Mengapa kita percaya kepada Yesus? Mengapa kita ke gereja seperti ini? Karena janji hidup kekal itu. Kalau tidak, buat apa kita ke gereja? Buat apa kami berkhotbah? Kalau akhirnya mati kayak binatang selesai? Tidak. Yohanes 3 ayat 16 sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah yang percaya kepadanya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah ini janji isapan jempol? Tidak. Beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak lama lagi, saudara. Ya, dan banyak anak-anak kecil dipakai Tuhan untuk mengingatkan. Saya melihat ada satu anak 5-6 tahun digendong ibunya, nangis-nangis. Oh, kenapa? Aku melihat Yesus. Di mana? Di sana. Apa yang Yesus bilang? Tidak lama lagi aku datang. Saudara, saya sudah share video itu. Nah, ini true story. Apa kita mau gini-gini aja? Mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan pakai anak-anak sekarang. 2 hari sebelum gempa bumi, saya sudah saksikan di sini. Cucu saya, Oyin, anak Reza, bilang begini sama istri saya. Oma, kenapa? Nanti ada gempa bumi. Besoknya juga dia bilang, Oma, nanti ada gempa bumi. Halah. Besoknya terjadi gempa bumi. Tuhan berbicara lewat anak-anak. Kalau lewat orang tua ya bukan Tuhan tidak percaya, karena kita terlalu sibuk kali ya. Apa? Siapa saya ngomong? Ya. Terus lanjutkan. Apa? Jemaat sore, jemaat pagi nggak ada, saudara. Amin. Nggak ada beda isi doa. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Ya, beberapa minggu, beberapa bulan ini saya diundang bicara di pasca pendeta-pendeta, di Batu, di Pasuruan dan sebagainya. Tema ini yang saya sampaikan, ajak jemaatmu. Kita sudah selamat, lalu apa lagi setelah selamat? Kabarkan keselamatan itu kepada orang lain. Amin. Mari kita berbuat sesuatu. Kamu agama apa? Agama apa? Agama apa? Agama saya lapar, kasih saya makan. Saudara. Maka mendorong saya membentuk panitia sosial di gereja ini, yang mungkin nanti siang ada rapat Zoom. Beberapa orang untuk membentuk panitia dan mulai membuat program-program, saudara. Ya, jadi kita mulai berpikir untuk orang lain, ya saudara. Apa yang harus kita buat untuk Tuhan kepada orang lain, melalui orang lain. Ya,
gereja kita. Waktu gempa bumi ada puluhan gereja yang roboh, rusak, saudara. Di Malang Selatan ada 7. Nah, kita akan bentuk panitia sosial dan kita akan ke sana kunjungan, lalu bantu mereka sesuai dengan berkat yang ada pada kita. Amin. Kita sama-sama ke sana. Saudara, kalau saudara ada sepatu bekas, layak pakai baju dan ya katanya Ferry uang bekas juga boleh, saudara ya. Mari kita berbuat sesuatu untuk Tuhan yang ayat firman Allah katakan, kalau kamu berbuat itu, kamu sepertinya berbuat untuk saya. Kata Tuhan Yesus, saudara. Dan ada berkat bagi mereka yang masuk dan terjun di dalam pelayanan. Markus 16 ayat 16 berkata begini. Siapa yang percaya dibaptis selamatkan, tetapi yang tidak percaya akan 17. Nah, ini berkatnya, saudara. Kalau kita melayani Tuhan, tanda-tanda ini menyertai pendeta-pendeta. Tanda-tanda yang akan mereka alami menyertai Om Markus. Tidak, menyertai orang-orang yang percaya. Siapakah itu, saudara? Orang yang percaya. Saudara bisa mengusir setan. Bila amin. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Saudara itu, saudara bisa usir setan. Tapi kebanyakan yang terjadi, ke kamar mandi aja takut malam-malam. Apa? Ono tuyul, ono setan, ono. Padahal saudara mengusir setan. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa roh 18. Memegang ular, ya, itu berbicara dari kuasa kegelapan. Kalau orang memberi racun kepada kita, jimat, mantra, guna-guna, tidak dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan ke atas orang sakit. Orang itu akan kepada saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tidak harus jadi pendeta. Kalau mau jadi pendeta ya puji Tuhan. Sekolah Alkitab. Tapi jadi garam dan terang di mana saudara berada. Ada mujizat menyertai saudara. Dan ada berkat menyertai saudara. Ya, saudara. Banyak berkat-berkat. Baik secara materi, ya, dan berkat sebagainya. Mengapa kita jaga HP kita baik-baik? HP saya pakai cover, saya pakai macam-macam, taruh di tas, taruh di kantong. Sebab ini berguna buat saya. Satu waktu ini rusak semua. Ketik A keluar B. Lo nggak bisa. Wah, tidak bisa buka macam-macam. Saya bawa ke tukang servis Samsung. Ini, oh dia periksa, oh Pak sore kembali lagi ya. Dalam hati saya ini siap pakai untuk pelayanan juga. Sore saya mau datang, loh kok jadi sembuh? Jadi sembuh apa? Jadi baik, nggak ada rusak lagi. Puji Tuhan. Kalau ini tidak berguna buat saya akan buang. Saudara, kalau saudara berguna buat Tuhan, jadi alatnya Tuhan, Tuhan pelihara saudara. Tuhan jaga saudara. Tuhan berkati saudara. Mungkin kesehatan saudara yang akhir-akhir ini sepertinya terganggu. Barangkali ada hubungannya dengan saudara yang kurang memberi waktu untuk Tuhan.
keuangan saudara, materi saudara, pekerjaan saudara, ya, yang gonjang-ganjing. Barangkali ada kaitannya dengan saudara belum memberi waktu yang Tuhan minta untuk melayani dia. Melalui HP saudara, posting sebanyak-banyaknya. Saudara ketemu orang, ya, saksikan tentang Yesus. Ini yang harus kita lakukan saat ini saudara. Karena ini adalah perintah agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Ya, bukan perintah gembala, bukan perintah saya. Saya menyampaikan kepada saudara apa yang Yesus inginkan kita lakukan. Agama Muslim terbesar di Indonesia, di dunia ada Indonesia. Kita ada di sini saudara, ya, di Indonesia ini. Kita harus melakukan sesuatu untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kabarkan Injil kepada mereka. Sampaikan berita dari Yesus kepada mereka. Dan saya percaya kalau saya atau kita semua memelihara HP kita supaya tidak rusak, tidak diambil orang. Karena itu bantu saya, Tuhan juga lakukan hal yang sama bagi siapa saja yang menjadi alatnya Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian dan kita akan berdoa, kita beri persembahan pekerjaan. Nyanyi itu lagu Ku masuk ruang Maha Suci, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Persembahan dijalankan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus
Berkati umat-Mu ini Tuhan. Sesuai janji-janji Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan, jangan lupa saudara doa di pastori Selasa sampai Sabtu ya. Saudara datang berdoa, saudara diberkati Tuhan. Mari kita nyanyi itu lagu tak tertandingi ya, kuasa Tuhan. Kita akhiri ibadah pagi hari ini. Cepat Eka. Dia hebat dan berkuasa. Yesus itulah namanya. Angkat tangan dan terima berkat Bapa Surgawi. Kasih karunia keselamatan dalam Yesus Putra yang tunggal. Oleh kekuatan, penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus. Sertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan, Tuhan memberkati. Selamat pagi.